بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذبا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan kekurangan, kesalahan dan kekhilafan kita. Para jamaah sekalian, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Para jamaah sekalian, kita
bersyukur karena kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk ya ke bulan yang mulia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Ya. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan Engkau menganugerahkan kepada kami kesempatan dan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan fikih al-muyassar, masih dalam pembahasan fiqhul muamalat ya. Terkait dengan masalah muamalah, di mana pada malam hari ini pembahasan kita adalah bab yang ke-11, yaitu terkait dengan al-ijarah. Al-ijarah, sewa menyewa. Sewa menyewa. Apa itu al-ijarah dan apa dalil pensyariatannya ya. Di dalam kitab ini dikatakan al-ijarah lughatan, secara bahasa al-ijarah dalam bahasa Arab itu mushtaqqatun minal ajar, berasal dari kata al-ajar. Al-ajar itu artinya upah ya. Jadi al-ijarah itu memang salah satu hal yang didapatkan dari adanya akad ijarah itu, sewa menyewa itu, adanya upah ya, upah ya. Makanya pahala ya, pahala dari sisi Allah itu juga disebut ajar ya, ganjaran ya. Jadi sama, jadi sesuatu yang didapatkan ya setelah kita melakukan satu pekerjaan ya. Kalau dari manusia namanya upah, kalau dari Allah namanya pahala. Tapi dalam bahasa Arab sama, ajar, namanya ajrun. Ajrun itu kalau dalam bahasa ya, kalau dalam sewa menyewa namanya upah. Kalau dalam ibadah, perbuatan baik yang kita lakukan itu namanya pahala, ganjaran. Nah, secara syariat ya, atau istilah yang digunakan oleh para ulama fikih kita, maka dikatakan ijarah itu adalah aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumah tu'khadu syai'an fa syai'a. Jadi satu akad ya, satu akad terhadap satu manfaat ya. Jadi dikatakan akad atas manfaat. Jadi akad dalam Islam itu ada akad atas barang ya. Jadi tujuannya kita ingin memiliki barang. Nah, maka itu disebut dengan jual beli ya. Tapi kalau sewa menyewa tidak. Kita tidak ingin memiliki barangnya, tetapi kita ingin memiliki manfaatnya ya. Jadi sewa menyewa itu adalah aqdun ala manfaatin mubahah, manfaat yang dibolehkan ya, yang dibolehkan. Sebentar kita akan jelaskan syarat-syarat sahnya sewa menyewa itu. Ma'lumah, yang diketahui ya, dibolehkan, diketahui. Tu'khadhu syai'an syai'a fa syai'a, di mana manfaat itu diambil secara bertahap ya, secara bertahap. Jadi kalau kita menyewa rumah umpamanya kontrak, maka kita mendapatkan manfaat
untuk tinggal di rumah itu yang kita dapatkan secara bertahap. Ya. Min ainin ma'lumah, baik dari satu benda yang diketahui, satu barang yang diketahui, au mausufatin fi dhimmah, atau sesuatu manfaat yang disifatkan ya dan berada dalam tanggung jawab orang lain yang menyewakan barang itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, akad sewa itu para ulama kita katakan menyewa satu barang yang sudah jelas ada di depan kita. Ya. Kita ketahui, kita lihat, tapi bisa juga barangnya belum ada atau tidak ada di depan kita. Nah, seperti umpamanya kita mau ke satu daerah, kita akan booking sewa tempat tinggal, hotel. Nah, itu kan tidak kita lihat, kita tidak ada di depan kita. Apa yang kita lihat dalam dalam biasanya di aplikasi yang membantu kita untuk penyewaan itu disebutkan ini kamar di hotel ini begini, ya. Nah, jadi disifatkan kepada kita atau dijelaskan kepada kita jenis manfaat yang akan kita dapatkan. Tidak ada di depan kita, ya. Cuma disifatkan, itu boleh. Ya, jadi baik yang sudah jelas ataupun yang disifatkan kepada kita yang berada dalam tanggung jawab orang yang menyewakan. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadhin ma'lum, atau juga sewa itu, jadi sewa itu bisa berupa barang, ya, bisa juga berupa pekerjaan. Ala amalin ma'lum, kita mau bangun rumah, tentunya kita tidak bisa, kita tidak punya keahlian untuk membangun rumah, maka kita sewa orang untuk membangun rumah. Ya, membangun rumahnya pun nanti ada yang tukang batunya, ada yang tukang kayunya, ya, dan seterusnya. Itu namanya sewa. Jadi yang kita sewa itu adalah pekerjaan seseorang, keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang telah diketahui dengan iwad ma'lum, dengan upah yang juga telah diketahui. Nah, ini definisi sewa menyewa dalam fikih Islam. Sewa menyewa itu, jadi yang pertama, sewa menyewa itu yang diambil itu, yang didapatkan itu adalah manfaat, ya, yang dibolehkan, yang jelas, ya, dalam tempo waktu yang telah disepakati, ya, dari satu barang atau satu jasa, ya, dari satu barang atau satu jasa, pekerjaan dengan upah yang jelas, ya, dengan upah yang jelas. Nah, itu sewa menyewa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa dalilnya sewa menyewa? Ijarah ini disebutkan, ya, di dalam Al-Quran dan begitu pula dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah, bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam Al-Quran, contohnya, ya, dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau anak masih dahulu, ya, bukan sekarang, dahulu di zaman Nabi itu kalau ada anak bayi itu yang terkadang yang menyusui bukan ibunya, diserahkan kepada ibu yang berasal dari pedalaman, ya, dari satu pedalaman, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masa kecil beliau itu disusui oleh dua orang wanita, ya, yang terkenal itu siapa? Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad, ya.
Dia berasal dari Bani Sa'ad, makanya disebut As-Sa'diyah. Itu Bani Sa'ad itu sekarang itu posisinya di dekat Taif. Ya, Taif itu terkenal dengan daerah yang banyak tumbuh-tumbuhan, subur. Maka kondisi lingkungan sangat kondusif. Ya, jadi kebiasaan orang Arab itu anak bayi itu memang tidak dibiarkan lama-lama berada di tempat yang tidak kondusif. Jadi seperti itu. Kemudian wanita yang kedua yang menyusui Rasulullah SAW itu adalah Suwaibah. Suwaibah namanya wanita itu, namanya Suwaibah. Suwaibah ini budak wanita Abu Jahal, kemudian dimerdekakan oleh Abu Jahal. Nah itu dua wanita yang pernah menyusui, dan Rasulullah SAW itu pernah disusui oleh Suwaibah, maka beliau bersaudara susuan dengan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu saudara susuannya Rasulullah, Hamzah, paman beliau sekali saudara sesusuan. Itu disusui oleh Suwaibah. Ya, Suwaibah itu yang menyusui. Makanya Rasulullah dengan Hamzah itu paman sekaligus saudara sesusuan. Ya. Nah, kebiasaan orang Arab para jamaah sekalian itu kalau sudah diserahkan, maka wanita-wanita yang menyusui itu diberikan upah. Ya, makanya di sini katakan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau wanita itu sudah menyusui bayi-bayi kalian untuk kalian, ya, bayi-bayi yang kalian miliki, fa'atuhunna ujurahunna, berikan kepada mereka upah mereka. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang ya adanya akad sewa. Ya, akad sewa. Kemudian begitu pula dalam surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi dua orang wanita itu yang menggembalakan kambing kemudian ditolong oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian salah seorang dari wanita itu ketika kembali kepada bapaknya, dia mengusulkan kepada bapaknya, ya abatistajirhu, ya wahai ayahku, bagaimana kalau sekiranya kita sewa saja laki-laki itu tadi, istajirhu, minta kita berikan dia upah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling bagus yang kita pekerjakan itu adalah orang yang memiliki al-qawi, karena Nabi Musa alaihissalam itu kelihatan memiliki kekuatan. Al-amin, begitu pula memiliki amanah. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi ayat ini menjelaskan juga adanya pensyariatan sewa menyewa, diisyaratkan secara kuat. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pada perjalanan hijrahnya, ya, pada perjalanan hijrahnya itu di sini katakan istajara rajulan min bani Dail hadiyan khiritan. Jadi sebenarnya pada peristiwa hijrah itu Rasulullah tidak cuma berdua sama Abu Bakar, ya. Jadi ada orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga itu? Penunjuk jalan, ya. Namanya Ibn Uraiqid, ya. Seorang musyrik, belum muslim, tidak muslim, tapi profesional. Ya. Jadi Masya Allah, memang dikatakan di sini katakan hadian khiritan, penunjuk jalan. Kalau sekarang namanya apa? Guide berpengalaman. Ya, itu Ibn Uraiqid. Kalau tidak salah ya namanya di dalam sirah itu Ibn Uraiqid, Abdullah Ibn Uraiqid. Ya. Nah, itu disewa oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan jalan ke mana? Tahu jalan ke Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak tahu jalan ke Madinah. Mereka tahu, tapi mereka mengambil jalan yang tidak biasanya. Ya, jadi kalau kita baca bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak menempuh jalan yang normal. Ya, kalau kita mau ke Bone, yang normal itu lewat mana? Lewat Camba. Itu
Dalam perjalanan hijrah itu Rasulullah tidak lewat jalan yang normal, justru berbalik arah, ya, sehingga tidak dicurigai. Ya, jadi kan mereka ya dicari Rasulullah SAW setelah keluar dari kota Mekah itu. Mereka tidak menyangka Rasulullah SAW itu mengambil jalan yang berbeda dari keumuman, ya, orang yang musafir ke kota Madinah. Nah, jadi para jamaah sekalian, dalam perjalanan itu perlu penunjuk jalan, maka disewalah siapa? Abdullah ibn Uraiqid itu. Dan masya Allah sangat profesional, ya meskipun ini nanti bergabungnya setelah Rasulullah SAW keluar dari Gua Thur, ya, setelah kisah bermalamnya Rasulullah di Gua Thur itu, barulah Abdullah ibn Uraiqid, dan itu sudah diatur sedetail-detailnya kapan ketemunya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang nanti tiba masa tiba akal, semuanya sudah diatur sangat detail dalam perencanaannya. Dan salah satu pelajaran yang paling penting dalam perencanaan itu dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, apa yang kita ambil dari sini, bahwa Rasulullah SAW itu memberikan upah kepada Abdullah ibn Uraiqid ini atas jasanya menunjukkan jalan. Jadi Rasulullah sendiri yang menyewa itu. Abu Bakar radhiyallahu an itu juga mengkomunikasikan hal itu kepada Abdullah ibn Uraiqid. Ya. Bahkan para jamaah sekalian, ada ancaman bagi seseorang yang tidak memberikan upah kepada orang yang telah dia pekerjakan. Nah, ya, ini para pengusaha, ya, yang punya pelayan, yang punya pembantu, yang punya karyawan, ya, hati-hati, ada ancamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti yang akan ana khasmuhum, dia akan berhadapan denganku, kata Allah, pada hari kiamat. Jadi Allah yang akan membela mereka itu. Ana khasmuhum yaumal qiyamah. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah rajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajra. Seseorang yang menyewa seseorang, memperkerjakan seseorang. Jadi dia sewa seseorang itu untuk bekerja. Pekerjaannya sudah selesai, sudah tuntas, tapi upahnya tidak diberikan. Nah, itu hati-hati. Nanti akan dituntut bukan oleh orangnya, tapi oleh Allah langsung pada hari kiamat. Jadi para jamaah sekalian, ya, yang punya orang yang disewa, jangan main-main dalam persoalan ini. Kita sudah mengambil tenaganya orang, yang seharusnya kita tunaikan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Apalagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah orang yang kita pekerjakan itu upahnya sebelum keringatnya kering. Apa kita harus lihat keringatnya? Dan apakah setiap orang yang bekerja itu punya keringat? Maksudnya ini bahasa kiasan, bahwa secepatnya, ya, saking cepatnya itu maksudnya saking pentingnya kita segera memberikan upah itu, jangan ditunda-tunda. Nanti kering keringatnya baru kita beri. Maksudnya secepatnya, kalau sudah selesai ya berikan hak daripada orang itu sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, ini para jamaah sekalian, dalil pensyariatan dan bagaimana syariat kita itu memotivasi dan memberikan ancaman bahkan kepada orang-orang yang menyewa mempekerjakan orang lain. Ya, meskipun yang kita pekerjakan itu non muslim, ya, jadi jangan dibilang gara-gara oh ini Rasulullah mempekerjakan Abdullah ibn Uraiqid, seorang musyrik bahkan, ya,
tapi profesional, upahnya tetap diberikan. Ya, jadi jangan dikatakan, oh ini kan bukan orang Islam. Ya, tidak boleh seperti itu. Siapapun yang kita pekerjakan, ya, itu semuanya harus kita berikan haknya. Nah, para jamaah sekalian, apa syaratnya? Syarat sahnya sewa menyewa. Yang pertama dikatakan bahwa sewa menyewa ini la tasihhu illa min jaizit tasarruf. Yang pertama, orang yang melakukan akad sewa menyewa itu adalah orang yang jaiz tasarruf, adalah orang yang masuk dalam kategori orang yang layak mengambil tindakan pada harta yang dia miliki. Ini selalu kita ulangi ya. Jaiz tasarruf. Siapa itu jaiz tasarruf? Balik, berakal, kemudian merdeka, dan apa yang keempat? Rasyid, memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Jadi tidak boleh kita melakukan akad sewa menyewa dengan anak kecil. Mau sewa apa? Sewa mobil. Jangan, tidak sah itu. Jadi orang yang berakad sewa menyewa itu adalah orang yang jaiz tasarruf. Ya, sama ini kriteria umum dalam fikih muamalat. Ya, jadi bukan hanya sekedar balik, bukan hanya sekedar berakal, bukan hanya sekedar merdeka, tapi ada syarat tambahannya, rasyid. Ya, rasyid. Siapa itu rasyid? Orang yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Nah, yang kedua, antakunal manfa'a ma'lumah, bahwa manfaat yang didapatkan dalam akad sewa menyewa itu jelas, ya. Manfaatnya itu jelas, ya. Kenapa? Kenapa harus jelas? Karena manfaatnya itulah objek akad. Jadi yang kita akadkan dalam sewa menyewa itu, kalau dalam jual beli, objek akadnya itu adalah barang yang akan kita pindahkan ke pemilikannya. Tapi dalam akad sewa menyewa yang diakadkan itu manfaat, jasa. Maka harus jelas. Ya, harus jelas. Ya, sama ketika kita beli barang yang kita beli itu harus juga jelas. Nah, jadi sama, ya. Ketiga, para jamaah sekalian, syarat yang ketiga, antakunal ujratu ma'lumatan. Ya. Bahwa upahnya juga harus jelas. Nah, ya. Kenapa? Karena dia adalah iwat. Sama dengan jual beli. Kalau kita jual beli, harga barang itu harus jelas. Sama juga dengan sewa menyewa. Ya. Dahulu biasa kita mau naik ya, alhamdulillah, ya sekarang tidak ada, jarang tukang beca ya, meskipun masih ada. Bentor, Deng, mau ke sana. Berapa? Itu yang paling bahaya itu. Ya. Yang paling berbahaya, naik maki. Boleh tidak begitu para jamaah sekalian? Tidak boleh. Secara hukum sewa menyewa itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh naik maki. Ya. Berapa saja. Wah, itu berapa saja, itu yang paling bahaya itu. Ya. Jadi kalau kita ingin menyewa, beda kalau kita mau kasih hadiah. Nah, kalau hadiah tidak perlu dia tahu. Tapi ini kan jelas, kita sewa beca itu untuk mengantar kita ke satu tempat yang sudah dijelaskan. Maka upahnya juga itu harus jelas. Karena kalau seperti itu, naik maki, ya. Maka nanti ketika sampai pasti atau kemungkinan akan kita yang tidak enak, atau pasti dia yang, ya kalau ternyata yang kita berikan terlalu sedikit, maka siapa yang tidak enak? Dia salah sendiri, bilang terserah. Tapi kalau ternyata yang kita berikan kebanyakan, karena kita tidak tahu kan, ya, akhirnya kita, waduh, ternyata menyesal juga. Ya. Beda kalau memang mau kasih hadiah, tapi namanya upah, ya upah harus jelas. Ya, ini contoh kecil. Ya, betapa. Nah, makanya alhamdulillah sekarang itu dengan adanya aplikasi itu jelas, itu luar biasa jelas. Ya, kita naik
ojek online itu kan sudah ada harganya. Itu paling bagus itu. Iya. Karena sudah jelas ongkosnya, jaraknya pun sudah ketahuan kemana. Iya. Nah, kemudian yang keempat syaratnya antakunal manfaatu mubahatan. Manfaat yang didapatkan itu dibolehkan dalam syariat. Maka tidak boleh menyewa sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Sewa bidu wanita dalam acara perkawinan yang apa itu? Apa istilahnya dulu itu? Ya. Itu bukannya dapat pahala, itu dapat dosa. Kita ingin acara kita diberkahi oleh Allah, gara-gara itu mungkin keberkahannya memang orang kelihatannya gembira, tertawa, tapi kita tidak tahu bahwa dalam majelis itu ada malaikat yang mendoakan kebinasaan buat kita. Jadi para jamaah sekalian, itu. Jadi boleh menyewa tapi manfaatnya itu harus jelas. Apalagi untuk hal-hal yang jelas haramnya, perzinahan dan seterusnya. Sayangnya itu pelacur itu dalam bahasa kita disebut dengan pekerja seks komersial, disebut pekerja komersil, mendatangkan keuntungan. Makanya sebagian tidak malu-malu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tidak boleh, haram. Kemudian yang kelima syaratnya kaunul manfaati qabilatan lil istifa. Manfaat itu bisa didapatkan. Jadi manfaat yang kita sewa, yang kita akadkan itu bisa kita dapatkan. Maka tidak boleh menyewa sesuatu yang manfaatnya itu tidak bisa kita dapatkan. Di sini contohnya, ini mohon maaf ya. Contohnya yang disebutkan dalam kitab ini seperti kaijarati a'ma li hifzi syai'in yuhtaju ila ru'yah. Menyewa orang yang tidak melihat untuk mengawasi sesuatu yang harus dilihat. Jadi tidak boleh, artinya kan tidak mungkin. Ini sesuatu yang seperti apa itu yang seperti security, satpam, kan dia harus menjaga. Tidak mungkin dia hanya menjaga dengan instingnya saja. Meskipun mungkin juga, tapi kelihatannya tidak sempurna penjagaannya. Jadi ada keterbatasan. Maka tidak boleh menyewa seseorang untuk sesuatu yang manfaatnya tidak bisa kita dapatkan. Atau menyewa orang untuk jadi sopir, tapi dia cuma tahu sopir mobil, bawa mobil, dia tidak tahu bawa mobil. Dia cuma tahu menerbangkan pesawat, umpamanya. Maka ini sewanya tidak sah. Jadi memang manfaatnya itu harus bisa didapatkan. Kemudian yang keenam, manfaat itu dimiliki oleh orang yang menyewakan, atau diizinkan kepadanya untuk menyewakan kepada orang lain. Jadi penyewa, orang yang menyewakan pemilik barang, orang yang menyewakan barang itu statusnya harus pemilik barang itu. Tidak boleh kita menyewakan sesuatu barang yang bukan milik kita, atau meskipun bukan milik kita, kita diizinkan untuk menyewakan kepada orang lain. Maka dari sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan orang yang menyewa itu tidak boleh lagi dia sewakan. Jadi umpamanya saya kontrak rumah 1 tahun, belum 1 tahun saya keluar dari rumah itu, kemudian karena masih ada 6 bulan saya sewakan rumah itu kepada orang lain, boleh tidak? Secara hukum asalnya tidak boleh, kecuali dengan izin pemilik, karena pada hakikatnya kita yang menyewa itu tidak berhak, karena kita bukan pemilik barang itu, dan kita di awalnya hukum asalnya tidak diizinkan untuk menyewakan barang itu, kecuali kalau pemilik rumahnya mengatakan silakan, masih ada 6 bulan, silakan
disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain, maka itu tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya tidak boleh, karena memang persyaratannya bahwa orang yang menyewakan barang itu harus menjadi pemilik dari barang itu atau diizinkan kepadanya untuk menyewakan barang itu. Nah, kemudian persyaratan yang terakhir bahwa tempo masa sewanya harus jelas. Saya sewa rumah tak, berapa lama? Terserah. Itu juga bahaya itu. Ya, itu yang begitu bahaya. Ya. Atau saya sewa mobil ya, rental mobil. Berapa lama? Pakai saja. Tidak boleh seperti itu para jamaah sekalian. Ini bahasa-bahasa yang mengambang, yang justru pada akhirnya bisa menimbulkan apa? Perselisihan ya dalam akad sewa menyewa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu beberapa persyaratan, ada 7 yang kita sebutkan terkait dengan syarat-syarat sahnya akad sewa menyewa. Mirip betul dengan syarat-syarat sahnya jual beli, ya, hampir mirip. Karena pada hakikatnya sewa menyewa dan jual beli itu sama-sama akad di mana ada sesuatu yang diberikan dan ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya, sama-sama namanya akad muawadah. Dalam fikih muamalat namanya akad muawadah. Ada yang kita berikan, ada yang kita dapatkan. Nah, para jamaah sekalian, ada beberapa hukum yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, ini mohon maaf yang kebetulan berprofesi seperti ini ya, atau punya tugas, bukan profesi, tugas. Di sini dikatakan la yajuzul istijar ala a'malil qurab wal ibadat. Tidak boleh mengambil upah dalam perkara-perkara ketaatan dan ibadah kepada Allah. Seperti apa? Azan, seperti haji, seperti fatwa, seperti hakim, menjadi imam. Itu para ulama atau sebagian para ulama melarang mengambil upah. Ya, bahkan mengajar Al-Quran pun. Ya. Kenapa? Karena ini semuanya adalah kita sholat dibayar enggak? Kita puasa dibayar tidak? Semuanya ini adalah ketaatan kepada Allah. Maka hukum asalnya ketaatan itu tidak boleh mengambil upah. Sudah mulai ada yang ya. Jadi itu hukum asalnya ya. Tetapi para jamaah sekalian, kalau sudah ada tetapinya mungkin sudah mulai lega ya. Tetapi seharusnya Baitul Mal Muslimin itu bertanggung jawab memberikan apa? Memberikan gaji kepada para imam itu, pada muazzin itu, para pengajar Al-Quran itu, para ustadz itu dan seterusnya ya. Tapi kita tidak ada Baitul Mal, Ustaz. Tidak ada kan Baitul Mal. Kalau dahulu ya ada Baitul Mal, seperti ya katakanlah, ini mohon maaf saya sebutkan negara tapi tidak apa-apa, seperti di Arab Saudi. Itu imam itu ada standarnya semua dari negara. Dan upahnya dikasih dari kementerian. Ya, jadi kementerian itu memberikan upah kepada imam masjid, kepada muazzin. Bahkan imamnya itu rata-rata di Arab Saudi itu disiapkan rumah di dekat masjid. Rumahnya Masya Allah. Ya. Wah, harusnya negara hadir untuk hal yang seperti itu. Jadi masjid itu ada imamnya. Kita kadang datang ke satu masjid, imamnya baku dorong-dorong. Siapa yang jadi imam? Karena tidak ada imamnya, kasihan masjid itu. Muazzinnya pun tidak jelas. Kadang fulan. Kenapa? Karena makanya para jamaah sekalian tidak bisa disalahkan kalau kaum muslimin mengambil inisiatif itu. Maka pengurus masjid biasanya ya memberikan insentif, tapi jangan dibahasakan sebagai apa? Upah ya, karena ini ketaatan kepada Allah. Ya, jangan dibahasakan ini gajimu. Ya, karena sebaiknya yang begini-begini tidak ya, apalagi kalau ada ustadz yang cantumkan tarifnya. Wah,
Ini wallahu alam, ya, apa maksudnya? Mudah-mudahan untuk kebaikan. Ya, jadi yang begini-begini ini karena ketaatan kepada Allah. Ya. Dahulu itu memang, ya, dahulu itu baitul mal yang memperhatikan itu semua. Jadi bukan berarti tidak dikasih sesuatu, dikasih, tapi bukan dalam bentuk, bukan seperti apa orang bekerja ada upahnya. Ya. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi yang pertama itu tadi. Jadi untuk amalan-amalan ketaatan sama dengan mengajarkan Al-Quran. Meskipun khusus mengajarkan Al-Quran, azan juga itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh mengambil upah atau tidak? Tetapi seperti yang kita katakan sebaiknya memang tidak apa ya? Ya, tidak apa istilahnya? Ya, diformalkan, ya, seperti akad kerja. Ya, seperti ini, ya. Kemudian yang kedua di sini dikatakan bagi orang yang menyewa, bagi pihak penyewa, bagi orang yang menyewakan, maka dia harus menyerahkan barang yang disewa itu dan kepada orang yang menyewa, sehingga orang yang menyewa itu mendapatkan manfaat dari barang itu. Jangan kita sewa barang tapi yang memiliki barang tahan-tahan. Iya. Ya. Nah, kemudian kewajiban bagi orang yang menyewa itu menjaga barang itu. Ya, menjaga barang itu. Ya, dan mengembalikan barang itu semaksimal mungkin pada saat selesai akad sewa menyewa itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita sewa kontrak rumah umpamanya, kontrak rumah. Boleh enggak kita ganti modelnya rumah itu? Kita renovasi rumah itu, boleh tidak? Hukum asalnya tidak boleh kecuali dengan seizin pemiliknya, karena pada hakikatnya kita hanya mengambil apa? Manfaatnya saja. Adapun asalnya barang itu tidak boleh diapa-apakan. Jadi kalau kita menyewa rumah umpamanya, ini mohon maaf ya, menyewa rumah terkadang ya kita menganggap rumah itu seperti milik kita. Memang bagus itu. Ya, tapi akhirnya kita, ya, umpamanya kita mau begini, kita rubah-rubah, ya, ininya. Padahal sebenarnya tidak boleh. Ya, seperti dia paku di mana-mana, dia pakui. Akhirnya temboknya orang itu rusak. Yang saya tahu di Jepang, kalau sewa rumah sama sekali tidak boleh dipakui. Iya. Ya, karena memang kan, ya, orang yang punya rumah itu pasti, ya, bahkan di beberapa tempat kalau kita sewa itu dipersyaratkan ketika mengembalikan rumahnya itu harus dicat lagi. Masya Allah, bagus juga. Ya. Kalau kan kita tidak, kalau selesai sewanya kita tinggalkan, mau rusak mau apa, ya. Nah, jadi dua-duanya harus, ya, amanah, baik yang menyewakan ataupun yang penyewa. Nah. Kemudian yang ketiga, akad sewa menyewa ini tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, tidak boleh akad sewa menyewa ini dibatalkan secara sepihak. Sama dengan jual beli. Boleh kalau diizinkan oleh pihak yang lain. Jadi tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya. Ya. Kecuali tentunya ada kejadian-kejadian tertentu, ya, seperti terbakar atau apa, itu ya berbeda. Ada kondisi-kondisi di luar batas kemampuan kita. Tapi secara hukum asalnya, ya, bahwa tidak boleh dibatalkan akad sewa. Sama dengan akad jual beli, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan seizin pihak yang kedua, baik dari pihak orang yang menyewakan, begitu pula dari orang yang menyewa barang itu. Saya kira ini para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan, ya. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Ya.
Misalnya. Oh, di luar konteks. Yang sesuai konteks dulu. Kalau ada. Baru kalau tidak ada ya silakan. Ya. 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 Ya, sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan, kan sebelum akad itu kita ada, kalau resign sebelum waktunya, maka apa? Nah, ya, apakah diberikan sesuai dengan gaji haknya 7 hari itu, atau sama sekali itu tergantung kesepakatan. Karena pada hakikatnya orang yang resign itu belum menyempurnakan pekerjaannya, kecuali kalau pekerjaannya itu secara apa namanya, ada pekerjaan yang setiap hari itu bisa selesai umpamanya, ya, seperti apa ya umpamanya, ya, yang ada kadarnya tiap hari, ya, ada kadarnya tiap hari bisa dia selesaikan. Nah, itu nanti, tapi intinya kembali kepada kesepakatan. Apakah disepakati diberikan harian, ya, atau satu periode dan kemudian nanti dilihat di akhir. Kalau ternyata dia resign sebelum itu, maka tidak berhak apa-apa. Karena sebenarnya bukan hanya orang yang bekerja itu yang rugi, orang yang mempekerjakan juga itu. Ya, terkadang kita hanya menyalahkan si orang yang mempekerjakan. Kita tidak tahu bahwa itu ada resiko yang ditanggung kalau orang resign sebelum waktunya. Dia harus cari lagi, otomatis pekerjaan itu tertunda dan seterusnya. Ah, jadi tergantung kesepakatan, ya, tergantung kesepakatan. Meskipun kalau kita ingin memenuhi haknya, maka itu tentunya lebih afdol, ya. Kalau tidak disepakati, maka harusnya kembali kepada hukum asalnya. Kalau ada yang bisa diberikan, ya, maka silakan diberikan, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Sepihak. Tidak ada. Ya. Ya. Nah, semua kalau ada sesuatu yang baru harus dimintai kesepakatan. Jadi tidak boleh dilakukan secara sepihak. Itu saja kuncinya. Jadi apa yang kita sepakati sesuai yang ada dalam akad. Ya, sesuai dengan ada akad dan ya hal-hal yang kita sepakati baik secara lisan ataupun tulisan. Ya, kalau sekarang ya harusnya ditulis semuanya. Nah, kalau ada hal-hal yang baru maka harus disepakati. Maka kalau tidak ada maka hukum asalnya ya kembali kepada isi kesepakatan yang pertama. Nah, ya. Wallahu a'lam. Ya, terakhir saya persilakan. Kami ini dari komunitas mandi-mandi di laut. Masya Allah. Pada usia lanjut. Iya. Kami tadi di Pantai Trans berdiskusi dengan teman-teman. Diskusi pantai ini ya. Dibawa diskusi pantai dibawa ke masjid. Masya Allah. Iya, iya. Kami ada Mubalik mengatakan bahwa mandi bercampur membaur dengan laki-laki yang berhubungan itu katanya yang boleh dia disuruh diharamkan sama dengan mandi bola. Di situ timbul keresahan kami tadi itu bagaimana yang juga. Terus saya putuskan sebentar saya tanya Pak. Waduh. Kayaknya saya yang dapat bebannya ini. Ya. Secara umum mau di tempat mandi, di tempat mana saja, mau di pasar di mana, maka
seorang laki-laki harus menundukkan pandangannya dan menjaga pandangannya, begitu pula wanita. Jadi sama saja. Ya mau di kolam mau di, cuma tantangannya di pantai dan di kolam itu lebih berat. Karena biasanya ini mohon maaf karena terkait dengan masalah aurat. Ya. Tapi bisa enggak dipisah itu di pantai? Ini bagian laki-laki, ini bagian perempuan. Sebenarnya bisa kalau nanti pemerintahnya bagus, ya mudah-mudahan. Ya bisa saja sebenarnya, ya. Tapi kalau tempat-tempat umum seperti pasar, seperti tempat-tempat keramaian itu susah. Maka dikembalikan kepada masing-masing orang yang datang ke tempat itu menjaga pandangannya. Karena kapan dilarang maka akan menyempitkan kehidupan kita. Tidak boleh ke pasar karena bercampur baur. Bagaimana caranya? Tidak boleh ke pasar. Bercampur baur. Mau tidak mau pasti kita ketemu. Ya, jadi di situ fattaqullaha mastata'tum. Jadi semua orang harus bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cuma mohon maaf, kalau sudah ketahuan tempat itu, ya banyak yang tidak menutup aurat secara sempurna. Sekarang alhamdulillah sampai pakaian olahraga pun ada yang syar'i yang sudah, ya meskipun tidak terlalu syar'i. Tapi sudah apa? Sudah istilahnya sudah menutup aurat dibandingkan ya banyak pakaian yang kelihatannya tidak pantas. Ya. Nah maka ya kita yang menjaga diri, untuk itu dan dipilihlah waktu-waktu yang mudah-mudahan bisa aman, ya bagi kita. Masya Allah. Jadi saya senang kalau ada orang tua seperti ini. Jadi sudah tua masih pertanyaannya seperti itu, masih mengkhawatirkan masalah aurat wanita. Masya Allah. Ya, berarti masih fit, masih sehat. Oke, barakallahu fikum. Saya kira demikian Pak Jamaah sekalian. Insya Allah pekan depan kita tutup pengajian kita untuk fikihnya. Pekan depan karena masih ada satu kali ya. Insya Allah kita tanya jawab terkait dengan puasa dan Ramadan. Ya, jadi pelajaran kita untuk pekan depan semua terkait dengan Ramadan dan puasa dan ibadah-ibadah yang disunnahkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Saya akan memperbanyak tanya jawabnya, ya. Tanya jawabnya jadi materinya singkat saja tapi tanya jawabnya yang banyak. Insya Allah untuk pekan depan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan